Direktur RSUD Skolo-Okeyen harapkan status akreditasi utama ditingkatkan jadi paripurna. Teminabuan Warta Papua, ID, kehadiran tim survei akreditasi di BLUD RSUD Skolo-Okeyen Sorong Selatan yang diutus oleh lembaga, KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit diharapkan dapat meningkatkan status akreditasi dari utama kiranya bisa ditingkatkan menjadi paripurna atau paling tidak dipertahankan. Pernyataan ini disampaikan Direktur RSUD Skolo-Okeyen DRG Muhammad Alim Ihsan Pangeran usai mengikuti menerima tim surveyor medis Dr. Putu Sarjana, SP, OG-Subs, Obginsos, K, FISKUA dan surveyor manajemen Dr. Imade Nurija, M, Kes, FISKUA di ruang administrasi RSUD Skolo-Okeyen Sorong Selatan, 28 Desember 2023. Direktur RSUD Skolo-Okeyen DRG Muhammad Alim Ihsan Pangeran kepada media ini menjelaskan bahwa rumah sakit sebagai institusi pelayan rujukan tentu harus dipantau pelayanan mutunya, oleh karena itu Kementerian Kesehatan melalui LIPA Lembaga Independen Penilai Akreditasi memberikan perintah supaya untuk menjaga standarisasi pelayan rumah sakit itu dilakukan akreditasi secara berkala. Untuk rumah sakit ini memang rentang waktunya selama 4 tahun dan dalam rentang waktu setelah statusnya terakreditasi itu dilakukan lagi survei verifikasi dalam rangka rumah sakit terjamin pelayanan mutunya. Tujuan dari akreditasi itu adalah manajemen resiko, jadi resiko pelayanan, resiko petugas, resiko kecelakaan kerja DLL itu dievaluasi, ada standarisasinya. Untuk rumah sakit Skolo-Okeyen dengan status tipe C, ini dikunjungi oleh 2 orang surveyornya yang datang, jadi kita adalah salah satu rumah sakit yang masih mempertahankan Komisi Akreditasi Rumah Sakit, sebagai lembaga penilai yang kita ditunjuk 2 surveyor yang ditugaskan untuk rumah sakit tipe C Sorong Selatan, yaitu yang pertama survei manajemen dan survei medis. Terangnya, kebetulan yang datang ini yang ditugaskan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit adalah dokter surveyor yang berdomisili di Bali dan sejauh ini di tahun 2019 lalu rumah sakit Skolo-Okeyen sudah berstatus utama dengan sertifikat akreditasinya utama, seharusnya di tahun 2022 kita sudah harus dinilai kembali, tetapi karena adanya wabah COVID-19 pemerintah memberikan kebijakan relaksasi 1 tahun ke depan bisa hingga akhir 31 Desember 2023. Syukur alhamdulillah rumah sakit kita mendapat slot untuk bisa dinilai pada hari ini mulai dari kemarin 27 Desember 2023 hingga 29 Desember 2023. Jadi proses penilaiannya itu secara blending survei, jadi 1 hari secara daring dan 2 hari secara luring. Kita harapkan status akreditasi kita dari utama itu bisa ditingkatkan menjadi paripurna atau paling tidak dipertahankan. Kita tidak menunggu berorientasi pada hasil, bahwa yang penting bahwa prosesnya untuk memenuhi standar pelayanan rumah sakit itu kita lakukan. Kita percaya bahwa kalau prosesnya kita lakukan secara maksimal pasti hasilnya akan maksimal. Hasil tidak akan mengkhianati proses, ujarnya. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan rujukan tentu harus dipantau pelayanan mutunya. Nah, oleh karena itu Kementerian Kesehatan melalui LIPA, Lembaga Independen Penilai Akreditasi itu memberikan perintah supaya untuk menjaga standarisasi pelayanan rumah sakit itu dilakukan akreditasi secara berkala. Nah, untuk rumah sakit ini memang rentang waktunya selama 4 tahun, dan dalam rentang waktu setelah statusnya terakreditasi itu dilakukan lagi survei verifikasi. Nah, itu dalam rangka rumah sakit terjamin pelayanan mutunya. Nah, yang paling pertama sebetulnya tujuan daripada akreditasi itu adalah manajemen resiko. Jadi seluruh resiko pelayanan, resiko petugas, risiko kecelakaan kerja dan lain sebagainya itu dievaluasi. Ada standarisasinya. Nah, untuk rumah sakit Skolo-Okeyen dengan status tipe C itu 2 surveyornya yang datang. Jadi kita adalah salah satu rumah sakit yang masih mempertahankan Komisi Akreditasi Rumah Sakit KARS itu yang kita pilih sebagai lembaga penilai. Jadi ada 2 surveyornya yang ditugaskan untuk rumah sakit tipe C. Pertama surveyor manajemen, kemudian surveyor medis. Nah, kebetulan yang datang ini ditugaskan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit itu dokter yang berdomisili di
Bali. Ya. Nah, kita sejauh ini per 2019 kemarin rumah sakit kita sudah berstatus utama, sertifikat akreditasinya utama. Ya, seharusnya di 2022 kita sudah harus dinilai kembali, tetapi karena ada COVID, pemerintah memberikan kebijakan relaksasi 1 tahun ke depan bisa, yaitu sampai akhir 31 Desember 2023. Syukur alhamdulillah bahwa rumah sakit kita mendapat slot untuk bisa dinilai pada hari ini, mulai dari kemarin. Jadi proses penilaiannya itu secara blended survei, jadi 1 hari secara daring dan 2 hari secara luring. Nah, kita harapkan bahwa status akreditasi kita dari utama itu bisa ditingkatkan menjadi paripurna, paling tidak dipertahankan. Nah, kita sih memang tidak melulu berorientasi pada hasil, yang penting bahwa prosesnya untuk memenuhi standar pelayanan rumah sakit itu kita lakukan. Kita percaya bahwa kalau prosesnya kita lakukan secara maksimal, ya pasti juga hasilnya bisa maksimal. Ya, hasil tidak akan mengkhianati proses, gitu. Intinya seperti itu, Pak. Oke, baik dokter, terima kasih.